sekalian, saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Shalom teman-teman TW Medan Kota, apa kabar semuanya? Aku percaya kita semua bersuka cita dimanapun kita berada. Meskipun mungkin saat ini kita masih di tengah pandemi yang belum selesai. Bahkan setiap harinya ada aja berita yang membuat orang-orang itu semakin takut atau semakin parno. Dan dunia itu masih di tengah ketidakpastian dan chaos. Tapi aku percaya satu hal, kita anak-anak Tuhan, kita punya satu pegangan yang sejati. Kita punya satu kepastian, yaitu Tuhan kita yang gak pernah meninggalkan kita dalam situasi atau kondisi apapun. Tuhan yang selalu ada buat kita. Untuk itu hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk kita bisa sama-sama memberikan waktu dan hati kita dengan sungguh buat Tuhan. Kita mau cari Dia, as simple as saying thanks to God for all of His blessings and happenings yang udah Dia izinkan untuk terjadi di dalam hidup kita sampai hari ini. Aku percaya gak ada satupun hal yang terjadi tanpa seizinnya Tuhan. Sebelum itu semua, aku pengen ngajakin kita semua untuk bisa sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, thank you Tuhan for your blessings, for this opportunity. Kami bisa berkumpul bersama meskipun via online, tapi kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku percaya Engkau yang akan melawat Tuhan setiap kami pada hari ini. Engkau yang akan menjamah kami Tuhan, jamah setiap mata, hati, dan telinga kami, supaya kami bisa benar-benar mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan hari ini lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan menjadikannya rema di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, especially in times like this. Thank you Tuhan. Thank you for today ya Bapak. Biarlah Engkau yang ditinggikan atas pujian dan penyembahan kami. Ayo teman-teman sama-sama kita katakan amin. Ayo sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengan sungguh menyatakan kalau Tuhan adalah Tuhan yang terbaik, Tuhan yang selalu ada buat kita sampai hari ini. Karena Dia kita ada, karena Dia kita bisa kuat menghadapi setiap persoalan, setiap permasalahan. Even if kita ngerasa kita capek, kita nggak sanggup, kita pengen nyerah, tapi Tuhan yang selalu ada,
part of His plan. He has better plans than us. Rancangan yang indah, penuh dengan harapan dan bukan kecelakaan. Sama-sama kita katakan lagi dengan sungguh. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus masih percayakan buat kami. Biar Tuhan hari ini waktu kami belajar firman-Mu, kami bisa benar-benar belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau belajar Tuhan, buka hati kami, kasih kami hati seorang murid, supaya di hari ini kita bisa belajar sesuatu yang baru dan bisa mengagumi Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, nah hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih. Mungkin di hari-hari ini kita kadang rasanya, aduh banyak banget masalah ya. Kayak belajar masih online, mungkin kerja juga masih banyaknya online. Dan kadang kerja online dan belajar online itu nggak membuat situasi menjadi lebih mudah juga. Bahkan kadang tugasnya jadi makin banyak, nggak kenal jam kerja, dan kadang kita merasa sangat-sangat overwhelmed. Nah, sebenarnya di masa apapun, baik di pandemi maupun tidak di pandemi, sebenarnya masalah itu akan selalu ada. Kita nggak bisa hindari yang namanya masalah. Tekanan, pressure dari luar, maupun konflik-konflik yang kita alami secara pribadi, itu pasti ada dan kita nggak bisa hindari. Nah, tapi di masa-masa seperti ini kita harus percaya, dan this is a fact actually, ini sebuah fakta bahwa kita tidak pernah sendiri. Pertama, pasti kita punya Tuhan, dan kedua, teman-teman, kita punya komunitas. Nah, jadi penting banget nih untuk kita paham bahwa di dalam melalui perkara apapun, perkara yang susah maupun perkara yang mudah, kita itu nggak pernah sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk cerita atau untuk share ke teman-teman kalian apa yang kalian lagi alami, karena memang manusia itu nggak ditakdirkan untuk hidup sendiri, teman-teman. Manusia itu ditakdirkan untuk ada di dalam sebuah komunitas. So, today aku mau ingetin teman-teman semua, if you're going through something,
tell other people. Kasih tahu orang-orang yang kamu bisa percaya, yang kamu tahu bahwa mereka tuh sayang sama kamu. Jadi kamu bisa ambil advice mereka dengan baik. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja kali ke topik utamanya ya. Sharing aku hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19 dengan judul Lihat Lebih Dalam. Apa yang dilihat lebih dalam? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Aku akan bacakan ayatnya untuk teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 19. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, makalah jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Lalu ayat 19, karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oke, mungkin waktu pertama kali baca ayat ini mungkin kayak apa ya artinya, ini kok semua tentang menderita. Nah, oke, sebelum kita bahas lagi tentang kenapa sih ayat ini bicara banyak banget hal tentang menderita, izinkan aku bilang dulu sama teman-teman bahwa penderitaan itu kadang tidak selalu harus kita benci. Justru penderitaan itu bisa menjadi kesempatan yang kita bisa syukuri, teman-teman. Jadi before we start, let's start on the right perspective. Mari kita mulai dengan memiliki perspektif yang benar dulu nih. Bahwa penderitaan itu gak selalu harus kita benci. Karena di dalam penderitaan itulah kesempatan kita dibentuk oleh Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam penderitaan itu kita tuh bisa jadi lebih dekat sama Tuhan. Kalau misalkan hidup kita nyaman, gak pernah ada apa-apa, kadang-kadang disitulah kita malah akhirnya terlena dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Aku gak bilang bahwa kita harus menderita untuk bisa mengenal Tuhan atau untuk bisa mengasihi Tuhan. Tapi yang aku bilang adalah penderitaan adalah kesempatan yang baik. Kalau Tuhan izinkan kita untuk menderita, penderitaan bisa menjadi kesempatan kita untuk belajar, untuk didewasakan, dan untuk semakin mengenal Tuhan. Oke, kenapa sih tema sharing hari ini lihat lebih dalam? Nah, kadang dalam menghadapi penderitaan mudah banget untuk kita overwhelm. Kayak, aduh Tuhan aku capek, Tuhan aku udah gak tahu deh kenapa ini terjadi sama aku. Nah, tapi hari ini aku mau ajak kita untuk lihat lebih dalam kepada penderitaannya itu. Figure out the why, figure out the how, dan juga melihat penderitaan bukan sebagai satu kejadian yang kita lihat di depan kita saja, tapi melihat penderitaannya lebih daripada itu lagi. Apa yang penderitaan ini kerjakan buat kita? Apa yang penderitaan ini hasilkan bagi kedewasaan kita? Jadi malam ini, atau hari ini, atau kapanpun ini, kamu nontonnya pagi, siang, malam, kita mau belajar bahwa penderitaan itu bisa menghasilkan suatu kesempatan buat kita untuk belajar. Oke. Di ayat yang ke-15 dan ke-16 di situ pertama-tama kita harus deteksi dulu nih. Menderita itu disebabkan oleh dua hal. Bisa oleh kesalahan kita sendiri maupun penderitaan yang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Kita bahas yang pertama dulu ya, penderitaan yang terjadi oleh kesalahan kita sendiri. Di ayat 15 ditulis, jangan ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, penjahat, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti penderitaan yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Nah, kita lihat lebih dalam dulu nih. Kalau misalkan kita mengalami suatu masalah, kita coba cek, kita coba lihat lebih dalam. Kira-kira masalah ini tuh terjadi karena salah saya sendiri, atau karena ketidaktahuan saya sendiri, atau apa? Nah, kalau misalkan setelah kita cek and recheck, kesalahan ini tuh terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahan kita sendiri, maka di dalam penderitaan ini, kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Di saat kita diizinkan untuk melalui satu penderitaan, tapi kalau kita cek kembali penderitaan ini salah kita atau karena ketidaktahuan kita, well, it's time to be responsible. Kita bisa mulai bertanggung jawab, gak nyerah, tapi mencari tahu, okay, how can I fix this? Gimana caranya aku bisa belajar menyelesaikan atau mencari solusi bagi hal ini. Jadi gak nyerah, gak cuman kayak, udahlah biarin aja aku menderita, tapi di dalam penderitaan itu atau di dalam kesusahan itu kita bisa lihat lebih dalam, dan meskipun kita tahu itu karena kesalahan kita, tapi kita bisa belajar untuk responsible, untuk tanggung jawab, mengambil aksi dan menjadi solusi.
Oke, dan seandainya nih kita nggak salah apa-apa, tapi kita harus lalui satu penderitaan atau masalah. It's okay, karena ada penderitaan yang terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Penderitaan yang membuat kita bisa bertumbuh secara dewasa. Jadi kalau kamu ada di satu kesusahan, try to look a little bit deeper. Coba lihat lebih dalam. Aku salah nggak ya? Misalkan enggak, aku nggak salah. Kemudian kita cek lagi. Oke, di dalam penderitaan ini Tuhan mau ajarin aku apa? How can I grow from this suffering? Gimana caranya aku bisa bertumbuh daripada penderitaan ini? Gimana caranya aku bisa menjadi lebih dewasa? Nah, dan di ayat yang ke-16 ini keren banget nih. Alkitab bilang, jangan kita jadi malu, tapi hendaklah kita memuliakan Allah. Kadang gini, kadang kita tuh nggak mau menderita atau males susah, cuman karena kita malu. Ego kita taruh di posisi paling atas. Ego kita perhitungkan paling tinggi. Jadi kayak apapun yang membuat aku malu, aku tidak akan lakukan. Aku tidak mau menyentuh hal itu. Nah, tapi seandainya jikalau ada sesuatu yang membuat kita malu nih, tapi itu membawa kemuliaan bagi Allah, that's worth it. Itu yang kita mau katakan kepada kita. Jadi seandainya ada sesuatu yang membuat kita malu, tapi sesuatu itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, atau bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama kita, then it's worth it. Meskipun kita harus susah, meskipun kita harus mengalami tekanan, meskipun dunia luar boleh melabel kita apapun yang membuat kita malu, tapi if that brings glory to God, then it's worth it. Gak ada sesuatu yang lebih berharga daripada something yang bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau misalkan melalui suffering kamu, melalui penderitaan kamu, melalui kesusahan kamu bisa jadi lebih dekat sama Tuhan, kamu bisa belajar banyak tentang Tuhan, dan bahkan kamu bisa berkati orang di sekeliling kamu, then that is worth it. Oke, so poin pertama tadi kita belajar untuk lihat lebih dalam. Apakah ini kesalahanku? Kalau iya, tanggung jawab. Kalau tidak, belajar untuk bertumbuh dewasa dan melihat penderitaan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dewasa, untuk kita bisa kenal Tuhan lagi, untuk kita bisa memberkati orang yang ada di sekeliling kita. Okay, so that's the first point. And the second point is, semua keputusan ada konsekuensinya. Nah, jadi gini, di saat kita mengalami suatu penderitaan, kita perlu lihat lebih dalam lagi. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kita bisa baca itu dari ayat 17 sampai ayat 18. Cuman aku akan highlight di ayat ke-18 nih. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Oke, mungkin aku mau jelasin dulu kali ya. Terkadang tuh kita masuk ke dalam penderitaan karena kita tidak memperhitungkan tindakan dan keputusan kita. Tapi kemudian waktu kita ada di dalam penderitaan itu, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu izinin ini terjadi? Tuhan, kenapa kamu buat susah seperti ini? Nah, tapi terkadang itu kitanya saja yang tidak memikirkan konsekuensinya dengan baik. Terkadang kitanya yang terlalu tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, di ayat ini kita diingatkan teman-teman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan diperhitungkan. Ada penghakimannya. Dan orang benar aja hampir-hampir gak diselamatkan. Apalagi orang fasik. Nah, jadi dari ayat ini nih Petrus mau ingetin bahwa it is not easy. Nggak mudah untuk hidup benar, nggak mudah untuk hidup menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi kalau kamu harus menderita. Di saat kamu tertekan, di saat kamu mengalami masalah, mudah banget rasanya untuk mengambil jalan pintas, mudah banget rasanya untuk berpikir mengambil tindakan cepat tanpa memikirkan konsekuensinya apa. Mudah banget untuk kita ambil jalan yang cepat meskipun itu salah di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Petrus bilang di sini bahwa this is not easy. Orang benar aja hampir-hampir, barely, mereka hampir diselamatkan. Apalagi orang fasik dan orang berdosa. So, we have to beware. Kita harus lihat lebih dalam lagi ke dalam setiap keputusan, tindakan kita. Because there are consequences in everything we choose. Ada konsekuensinya pasti dalam segala sesuatu yang kita pilih. Kita perlu belajar untuk lebih bijaksana, gain wisdom. Gimana cara gain wisdom? Ya, through your Bible. Kalau misalkan kamu nggak kenal Alkitab kamu nggak akan bisa pernah mendapatkan bagian dari hikmat Tuhan.
So dalam memilih, apalagi dalam tekanan nih, karena kan manusia kalau dalam tekanan tuh milihnya jadi kurang pakai akal sehat kan. Nah, kalau misalkan kita dalam tekanan, dalam penderitaan, justru di saat inilah kita perlu belajar untuk memilih dengan wisdomnya Tuhan. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya, bukan berarti kita takut, tapi kita perlu memilih dengan bijaksana. Everything itu akan diperhitungkan. So look deeper in everything that we choose. Lihat lebih dalam lagi dalam segala sesuatu yang kita pilih. Apakah ini baik? Apakah ini berguna? Apakah ini tidak berguna? Karena banyak hal yang baik teman-teman, tapi nggak semuanya berguna kan. Nah itu juga bisa kita jadikan tolak ukur sih sebenarnya. Jadi dalam kita mengalami tekanan nih, di saat kita mau memilih, coba pikir dulu konsekuensinya. Is this wise? Apakah ini bijaksana? Apakah ini suatu keputusan yang menghasilkan konsekuensi baik bagi saya atau menghasilkan konsekuensi yang buruk? So, we have to look deeper into the consequences. Meskipun kita tertekan, mengalami masalah, tapi yet take time to look at the consequences. Karena apa? Setiap perilaku kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Everything that we do, kita perlu bawa ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. So, orang benar aja barely diselamatkan. Jadi, it is not easy, but we can. Kita bisa look deeper into the consequences dan memilih dengan lebih bijaksana. Okay, so the last point. Poin yang ketiga adalah tetap setia. Mungkin teman-teman tanya, apa hubungannya tetap setia dan lihat lebih dalam? Well, aku akan jelasin. Aku akan bacain dulu ayatnya ya. Dari ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta. Oke, izinkan aku dulu untuk jelasin bahwa menyerahkan jiwa ini diberikan kepada Tuhan. Dan menyerahkan jiwa ini dilakukan dengan cara berbuat baik. Nah, menyerahkan jiwa itu sebenarnya apa sih artinya? Menyerahkan atau dalam bahasa Inggrisnya commit, itu tuh artinya memberikan sepenuhnya dan mempercayakan sepenuhnya. Dan jiwa itu melambangkan kehidupan, keseluruhan kehidupan seseorang. Jadi di saat kita menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, berarti kita memberikan seluruh kehidupan kita, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Jadi dengan menyerahkan jiwa means kita secara sadar memberikan seluruh kehidupan kita, mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Dan bagaimana caranya kita bisa menyerahkan jiwa ini? Untung Petrus bilang istilah langkah praktikalnya ya, karena kalau kita pasti bingung menyerahkan jiwa itu gimana caranya sih. Tapi untung Petrus bilang menyerahkan jiwa itu caranya dengan apa? Dengan cara berbuat baik. It's that simple. Well, it is simple to say, but it is hard to do. Maksudnya, berbuat baik itu something ya, berbuat baik. Gampang banget diomongin, tapi actually really hard to be able to live that way. Nah, jadi tetap setia ini ada hubungan banget nih dengan how do we find strength. Gimana cara kita menemukan kekuatan untuk selalu setia meski di dalam penderitaan ini. Dan Alkitab memberikan solusinya, yaitu dengan selalu setia berbuat baik. Dengan selalu berbuat baik kepada Allah kita yang setia. Menyerahkan jiwa berarti berbuat baik. Dan di dalam perbuatan baik kita itu, kita akan menemukan kekuatan. Kita akan menemukan the strength to keep going on. Kita akan menemukan alasan untuk selalu berjuang. Nah, jadi dengan kita mengetahui fakta ini bahwa tadi kita menyerahkan jiwa berarti mempercayakan hidup kita seluruhnya, dan cara kita mempercayakan hidup seluruhnya itu adalah dengan berbuat baik kepada sesama kita. So, now kita tahu bahwa kita ini adalah alat reduplikasi kebaikan Tuhan. Jadi kita ini adalah agen-agennya Tuhan dalam memultiplikasi kebaikan Tuhan. Nah, kita itu berbuat baik bukan karena hanya sebatas tindakan aja. Nah, tapi kita tuh berbuat baik karena kita telah terlebih dahulu merasakan kebaikan Allah. Nah, perlu kita pahami bahwa berbuat baik itu bukan action verb. Berbuat baik itu adalah who we are, karakter kita sebagai orang percaya. Karena perbuatan baik ini tidak dinilai sebagai tindakan loh. Di sini dinilai sebagai bagaimana kamu menyerahkan jiwa kamu seluruhnya kepada Tuhan. Jadi di saat kamu berkata bahwa God, use me, God, this is all of me, pakai aku seluruhnya, itu bukan menjadi sekedar kata-kata. When you say that God, this is me, pakailah aku, ini hidupku, cara kamu melakukan itu adalah dengan berbuat baik. Do real actions. So, look deeper.
Di dalam penderitaan kamu, lihat siapa yang kamu bisa bantu. Kamu bilang kamu mau serahkan hidup kamu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bilang kita mau memulihkan Tuhan dengan kehidupan kita. Tapi how? Bagaimana langkah praktikalnya? Dari sini Petrus bilang bahwa the practical way is to do good deeds. Ayo kita mulai lihat kanan, kiri kita, dan apa yang kita bisa lakukan. Di dalam penderitaan ini, di dalam tekanan yang kita lagi alami ini, apa yang kita bisa lakukan? When we say that we are His, kita milik Tuhan, dan kita perlu berlaku seperti itu. Kita perlu berusaha untuk berbuat baik. Kita perlu berusaha untuk menjadi agen multiplikasi kebaikan Tuhan. So, if today kamu ada di dalam masa yang susah, look deeper. Jangan taruh diri kamu sebagai posisi korban, tapi taruh diri kamu sebagai posisi bisa menolong orang lain. You can do good deeds. Kau bisa jadi berguna untuk orang-orang di sekitar kamu. Okay, so 3 things that we learn today is kita harus look deeper dalam kesedihan, masalah, tekanan, penderitaan kita. Look deeper. Yang pertama, tadi kita belajar untuk tahu, untuk melihat, untuk refleksi diri gitu kali ya. Sebenarnya ini tuh terjadi karena kesalahan saya atau bukan? Kalau iya, then that's okay. Kita bisa punya pilihan untuk bertanggung jawab atas kesalahan kita tersebut. Belajar untuk cari solusi, cari jalan keluar, dan lain sebagainya. Tapi, kalau misalkan bukan kesalahan kita, then jangan judge diri kamu sendiri. Move forward dan lihat penderitaan ini sebagai sarana dari Tuhan untuk membentuk pribadi kamu. Gimana cara kamu jadi lebih dewasa, kamu bisa lebih kenal sama Tuhan, dan bahkan most importantly, how you can bless others with your life. Meskipun kamu gak salah, tapi kamu dibuat malu nih misalkan sama penderitaan itu, atau sama kesulitan itu, then that's okay. Jadikan hidup kamu sebagai sarana Tuhan untuk mendekatkan orang-orang di sekitar kamu kepada Dia. Buat orang-orang di sekitar kamu itu paham akan kemuliaan Allah yang sudah kamu alami di hidup kamu. Yang terakhir, kita harus tetap setia dengan berbuat baik. So look deeper. Meski kamu di dalam masalah, di dalam tekanan, you can always do something for other people. Kita bisa selalu berbuat baik. Karena tadi kita udah bahas bahwa berbuat baik itu bukan action verb. It's not about what we do, but it's about who we are. Di saat kita bilang kita mau menyerahkan jiwa kita or hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, then kita harus berbuat baik. Hidup kita perlu bisa merepresentasikan karakter Tuhan, kasihnya Tuhan, dan kita perlu bisa menjadi perpanjangannya Tuhan dalam menyebarkan kebaikannya. Okay, so let's close this in prayer. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa bahwa kami bisa selalu belajar Tuhan untuk look deeper, nggak gampang nyerah, tapi kami bisa belajar Tuhan untuk melihat mengapa, dan tidak tahu mengapa aja Tuhan, tapi kami bisa mengambil tindakan yang sesuai. Kami bisa belajar untuk bertanggung jawab, kami bisa belajar untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi, kami bisa belajar untuk melihat konsekuensi dari segala sesuatu yang kami lakukan, dan yang terakhir Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia dan berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF DYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next DY. God bless you all.